Jadi 4 orang ini sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi salah satu dari 4 orang itu tidak sehati, tidak satu pikiran, yang lain menuju keselamatan yang sudah ditentukan. Tapi yang istri Lot kembali berpikir ke Sodom dan Gomora. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan Tuhan memberkati. Saudara-saudaraku, saat-saat sekarang ini ibadah kita bukan lagi hanya kumpul-kumpul, bukan hanya kebiasaan, bukan hanya satu yang ikut-ikutan, tapi harus sudah mengerti dengan baik bagaimana yang dikehendaki Tuhan. Dan kita harus sudah berjalan di jalan itu. Bahkan dalam perjalanan rohani yang sudah lebih cepat. Ini saudaraku, karena waktu sudah semakin singkat. Dan ibarat seperti sekolah, kita sudah harus mengerti di mana kelas kita. Dan mana-mana lagi yang harus ditempuh. Sudah harus begitu, saudara-saudaraku yang kekasih. Kemana tingkat yang harus kita kejar? Sudah harus mengerti. Sebab kalau tidak, nanti kita menjadi kekristenan yang tidak akan mencapai hasil. Jadi sia-sia, saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita akan membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, cara hidup jemaat. Jadi ada cara hidup jemaat. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Jadi yang pertama yang kita perhatikan adalah roh persekutuan. Ada satu kumpulan, saudaraku, dia tulis sehati, sejiwa, setujuan. Begitu, saudaraku. Tetapi itu adalah perkataan belakangan ini. Kalau Alkitab sudah dari dulu ada. Dan apa yang saya bacakan itu, itulah yang pertama. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Jadi kita adalah
yang sudah percaya, biar kita juga sehati dan sejiwa. Nah ini saudaraku, sehati sejiwa. Sebab kalau tidak begitu, nanti kita nggak bisa nyampe-nyampe, saudaraku. Ya, tidak bisa nyampe-nyampe. Saya lihat yang tidak sehati sejiwa nggak bisa mencapai tujuan dengan baik. Di dalam kitab Yosua, pasal yang ke-7, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya. Dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Saudara-saudaraku, siapa yang tahu berapa orang yang mengambil? Cuma satu. Tapi dia sebut orang Israel. Dan apa yang terjadi? Semua kalah. Betul apa salah? Nanti saudara boleh baca ya. Kita tidak akan ada waktu baca semua nanti. Tapi kita sudah ada pengertian. Mereka tidak bisa maju menembus. Jadi yang baik itu harus 100% menyatu. Satu hati, satu pengertian, satu tujuan. Harus begitu, saudara-saudaraku. Kalau ada yang bermain-main, tidak bisa juga. Kalau ada hatinya kemana-mana, itu nanti seperti Lot. Lot itu sudah selamat dari Sodom dan Gomora. Tapi suami istri, berapa anaknya? 2 perempuan. Mereka 4 ini sudah keluar dari Mesir. Dari Sodom dan Gomora. Dari Mesir lagi. Dari Sodom dan Gomora. Ya. Untung ada yang koreksi. Saya juga senang, saudaraku, kalau dikoreksi. Biar kita jangan salah. Jadi 4 orang ini sudah keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi salah satu dari 4 orang itu tidak sehati, tidak satu pikiran, yang lain menuju keselamatan yang sudah ditentukan. Tapi yang istri Lot kembali berpikir ke Sodom dan Gomora. Dalam cerita-cerita, tapi kalau saya sudah cukup dari Alkitab, tapi ada orang bikin cerita sampai film segala macam, bagaimana Sodom dan Gomora itu memang kesenangan daging, saudara-saudaraku. Jadi sebenarnya istri Lut ini badannya sudah pergi. Tapi itulah, tidak sehati, tidak sejiwa.
dia kembali berpikir, mungkin teringat, mungkin, jadi kita ini saudaraku, bekas-bekas dunia, bekas-bekas dosa saja juga nggak boleh lagi ada, saudaraku. Apalagi ingatan dan niatan itu langsung sudah tidak sehati, itu langsung sudah tidak sejiwa. Apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang. Dalam ingatan saya Lukas berapa itu? Ayat berapa ya? Jadi di situ ditulis, ingatlah istri Lot. Kalau nggak salah pasal 17 ya. Ayat 17 begitu ya? Oke. Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Bukan ayat 17, 32 ya. Ingatlah akan istri Lot. Apa yang kita ingat di sana? Pikirannya, hatinya tidak benar-benar terarah kepada keselamatan yang Tuhan sudah tentukan. Jadi kita seberapa pun di sini, enak tidak enak, agak angat-angat dikit, tapi perhatian kita harus kepada Tuhan. Sehati. Ini jangan sampai kemana-mana, saudaraku, rugi. Dan kalau kita tidak sehati, semua rugi. Apa kerugian daripada Lut? Istrinya jadi tiang garang. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan selanjutnya? Bukan lagi kepada rencana kehendak Tuhan. Karena istrinya sudah ya membelot lah ya. Pikirannya tidak sehati lagi, saudaraku. Sudah diberikan kepada Sodom dan Gomora. Akhirnya membuka jalan kepada dosa yang lebih dalam. Apa yang terjadi? Anak jadi anak, anak juga sekaligus jadi cucu. Apa artinya? Ya anaknya sendiri, cucunya karena dari anaknya. Itulah Amon dengan Moab yang tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Itu hasilnya rugi, saudara-saudaraku. Itu sebabnya begitu kita masuk ke atas ini termasuk loteng ini ya. Loteng Yerusalem kita, Yerusalem dunia, belum Yerusalem baru. Tapi supaya dekat nanti ke Yerusalem baru. Ini Yerusalem dunia kita ya. Ya, kita doakan biar terus aman. Kalau Tuhan buka jalan nanti kita bobol ke situ. Tuhan kasih bagi kita. Tidak ada yang mustahil kan? Apa yang diinjak kakinya itu milik kita. Kalau Tuhan berkehendak. Ini saudara-saudara, tidak ada yang mustahil. Biar lebih teringat kita ke Yerusalem baru. Sasarannya ke situ. Jadi saudaraku, kalau tidak sehati dalam tujuan, itu terjadi kerugian. Itu sebabnya saya senang kalau seperti Nuh, sehati. Istrinya sehati, menantunya sehati, anak-anaknya sehati.
aman, saudara-saudara. Haleluya. Mereka adalah penerus daripada manusia yang ada di bumi saat ini. Bahkan dari situ nanti ada Abraham ya, kata orang sana Ibrahim ya, Abraham, dan nanti anak-anaknya yang khusus juga ada tempat di Yerusalem baru. Kita juga yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga adalah anak-anak Abraham yang dapat masuk ke Yerusalem baru melalui darah Yesus, darah penebusan. Haleluya, saudaraku. Tapi ya itu, harus bersungguh-sungguh, harus sehati. Itu. Jadi tidak mungkin terjadi perahu itu kalau 8 orang itu tidak sehati. Jadi kita sekarang ini apapun yang terjadi, sesakit apapun pengalaman kita, saudara-saudaraku, ibarat obat, sepahit apapun, ya udah harus ditelan. Kalau itu memang obat. Tapi kita, saudara-saudaraku, menunjukkan pengalaman sepahit apapun, jalani dengan mengucap syukur sampai benar-benar terjadi sehati dan sejiwa. Tadi Kisah Rasul 4 itu tadi apa tadi? Ya, sehati dan sejiwa. Heran. Ini. Makanya jangan mau rugi, saudaraku. Kalau menikah, yang muda-muda ini berdoa sama Tuhan, kepada Tuhan, supaya dapat yang sehati dan sejiwa kepada kebenaran firman Tuhan, kepada perjalanan rohani yang benar, kepada segala anugerah dan berkat Tuhan, kepada kehidupan yang dipakai Tuhan, kepada kehidupan yang diberkati oleh Tuhan di sini sampai ke Yerusalem baru. Haleluya. Indah, saudara-saudaraku. Jangan gampang tergoda. Ya, tadinya cari Tuhan jadi cari Tuhan. Bukannya tunduk sama Tuhan. Sama Tuhan. Bukannya mengasihi Yesus. Jadi mengasihi Yesus, saudara-saudaraku, membelot. Jangan. Harus benar-benar yang mengharap sehati dan sejiwa. Ke Yerusalem baru itu harus benar-benar sehati sejiwa. Di situ nggak ada 2 tempat, saudara-saudaraku. 1 tempat. Dan di situ nggak ada 2 kerjaan. 1, beribadah kepada Tuhan yang hidup kekal selama-lamanya. Haleluya. Jadi ibadah kita sekarang ini kalau sudah mulai naik terarah kepada Tuhan. Harus sampai terasa kita, saudaraku, terarah kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau ada yang menjahati kita, asal benar-benar kita terarah kepada Tuhan, itu urusan Tuhan deh, terserah kepada Tuhan. Mau apapun kita tinggal pasrah aja. Tapi saya yakin Tuhan pasti akan bekerja. Karena kita sehati untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu sebabnya 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat
bersatu, dan sehati, sepikir. Ini saudara-saudaraku. Ini. Bisakah kita mencapai ini? Amin. Yakin? Amin. Oh, haleluya. Jadi apapun saudaraku yang membuat perpecahan, lawan semuanya. Buang semuanya. Miliki karakter seperti Yesus. Sampai yang di surga dan di bumi bisa dipersatukan. Saya senang saudaraku. Dalam Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 mulai ayat yang ke-19. Saya bacakan bagi kita. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dalam Yesus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi luar biasa saudaraku. Bagaimana itu boleh terjadi? Satu, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi saudaraku, apapun yang ada pada kita, jangan pertahankan itu. Harta benda, kekayaan, kebenaran. Ya, kesetaraan dengan Allah itu kekudusan, kemuliaan. Tapi kalau kita baca Filipi 2 itu, Dia merendahkan diri. Kita kalau mau pengikut Yesus di situ, saudaraku, banyak orang tidak mengerti sejauh mana mengikut Yesus. Dipikir kalau ikut Yesus nanti dapat sembuh. Ya iya memang. Nanti mengikut Yesus dapat roti. Ya memang. Karena Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan. Banyak mujizat-mujizat. Ya, itu sebagian. Tapi kalau mau dapat kemuliaan, bukan itu saudaraku. Itu semua cuma untuk perut. Kalau perut itu hanya di bumi. Ya kan di surga nggak ada isi perut nanti. Habisnya nggak makan sih. Mau bagaimana? Nggak ada toilet di sana. Haleluya saudaraku. Jadi harus kita tahu perkara rohani dan perkara jasmani. Apa yang paling utama mengikut Yesus? Yaitu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia dan taat sampai mati. Dia datang untuk bukan dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan taat sampai mati. Harus kita bisa melihat ini saudara-saudaraku. Dan kesinilah pengiringan kita. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kalau kita berkata, kamu sudah berdosa, aku benar, gak bisa, aku udah disakiti. Dah, berapalah sakitnya kita dipandang dengan sakitnya Yesus. Haleluya. Jadi kita mau berdoa, Tuhan berikan kekuatan. Sebab segala kekuatan kemauan itu dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan tolong, kita harus berkata begitu. Ayat 7 tadi Filipi 2, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Ini saudaraku. Sekarang banyak yang hancur. Paling benar, paling suci, segala sesuatu.
Ini saudaraku. Dan sekarang ini banyak yang seperti istri-istri Lot. Tapi istri di sini jangan ada yang seperti istri Lot. Pandangannya kesenangan duniawi. Ini saudaraku. Kalau orang sudah kesenangan duniawi, dia nggak peduli lagi dia Tuhan. Bisa begitu saudaraku. Dan wah, nyakitin terus saudara-saudaraku. Sampai bikin mati rohani orang lain. Tanpa disadari, istri Lot bikin mati rohani suaminya dan rohani anak-anaknya. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya inilah pelajaran bagi kita. Semoga Tuhan tolong kita. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini saudaraku sangat merendahkan diri. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Haleluya. Kita baru berkata sakitnya di sini, belum pernah mati. Kita kan belum pernah mati. Siapa yang sudah pernah mati? Mungkin ada yang sudah pernah mati, tapi dalam mimpi. Habis bangun nih, hidup lagi. Loh, aku bukan mati ya. Dicubit. Oh, aku mimpi. Orang kalau mimpi itu dicubit pipinya. Apakah saya sudah mati katanya? Ya, saudara-saudaraku. Tapi Yesus benar-benar taat sampai mati. Itu taat sampai mati apa? Dihina, diolok, dikata-katain, diludahin, apa saja yang menyakitkan, semua sudah ditanggung oleh Yesus. Kalau kita belum, separohnya aja belum, saudaraku. Ya, masih jauh. Ya, jadi kita tinggal berdoa, Tuhan, tolong mampukan saya sesuai rencana dan kehendak-Mu. Haleluya. Harus sampai sehati. Jadi Tuhan mempersatukan lewat kematiannya yang di bumi, yang di sorga. Siapa yang di sorga? Saya perhatikan, yaitulah orang-orang yang sudah sempat naik ke sana sebelum Yesus mati tersalib. Nah itu. Jadi masih membutuhkan darah Yesus. Luar biasa saudara-saudaraku, darah Yesus. Dan kita adalah yang masih di bumi sesudah Yesus mati tersalib. Kapan Yesus mati tersalib? Sekitar 2000 tahun yang sudah lalu. Yang sudah lewat. Ya. Jadi sekitar 2000 tahun yang sudah lalu. Nah, jadi bukan seperti yang di sorga. Yang di sorga sebelum Yesus mati. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus dalam penebusannya. Makanya yang di sorga juga masih butuh darah penebusan Yesus Kristus. Haleluya saudaraku. Ini saudara-saudaraku. Ya itu sebabnya. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Jangan ada yang kita sombongkan saudaraku. Nanti nggak bisa di Yerusalem baru. Saya lihat surga yang lama itu. Saya katakan yang lama saja karena nanti ada Yerusalem baru. Itu hanya ditempati oleh dosa, roh kesombongan. Itu nggak dipakai lagi. Makanya kita sudah teliti membaca dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 3 itu. Di Yerusalem baru tempat Allah dan umatnya
selama-lamanya. Haleluya, saudaraku. Ya, ini. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tapi kalau ini ada pada kita, ganjarannya ini, saudara-saudaraku. Orang kalau kerja, kalau sudah hari gajian, senang. Senang apa enggak? Ya. Kalau kita rendah hati, apa yang kita dapat? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Kalau kita ikut bersama Yesus, ada tatanya nanti di kerajaan 1000 tahun, ikut menghakimi, ikut memerintah. Haleluya. Senang, saudara-saudaraku. Itulah sebabnya. Apa? Karena dia mau menyatu walaupun harus bagaikan minum pil pahit. Jadi kebenaran itu pahit, saudara-saudaraku. Sakit. Tapi apapun yang terjadi, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ayat 9. Bersama kita baca. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi bagi kita, bagian-bagian yang diberikan kepada orang yang dikuduskan. Bagian-bagian ini banyak, saudaraku. 1, kalau kita masih hidup, nanti waktu dia mau datang, antikris mau menguasai di dunia ini, kepada kita diberikan 2 sayap burung nasa. Nah ini, kalau mau merendahkan diri, saudaraku, seperti Yesus, ya, boleh mendapat. Kalau sempat mati, dia akan mendapat kebangkitan dalam kebangkitan yang pertama untuk masuk di kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Memerintah bersama-sama dengan Yesus. Bagian-bagian yang ditentukan bagi orang yang dikuduskan. Jadi kita ini harus sampai Kristen yang ada pengalaman. Nah, untuk itulah saudara-saudaraku, sejauh mana kita semuanya boleh berserah. Ini, saudara-saudaraku, sejauh mana kita boleh berserah, menyerahkan hidup kita. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi saudaraku, kalau kita diberi uang banyak-banyak, biarpun kesembuhan itu memang kita butuhkan, tapi untuk mendapat kerajaan surga, kebangkitan orang mati belum. Jadi harus dimulai dari lahir baru secara benar. Pengalaman yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau tadinya tukang pemabuk, nggak mabuk lagi. Kalau tadinya tukang perokok, nggak merokok lagi. Kalau tadinya tukang marah-marah, sekarang jadi ramah-ramah. Haleluya, saudaraku. Harus begitu. Jadi ada, ya. Kalau dulu sombongnya bukan main, ya. Lubang hidung yang Tuhan sudah bikin arah ke bawah, bisa jadi arah ke atas. Nanti kalau datang hujan langsung penuh. Kalau sudah penuh, apalagi sekarang udara kotor, haci. Begitu terus, saudara-saudaraku. Tapi kita rendah hati. Yang lubang hidung ke bawah tetap ke bawah. Jangan beda-beda, saudaraku. Nanti pagi gini nih udara-udara kotor, langsung haci. Ya, kalau masih bisa sembuh, bisa bersyukur. Kalau nggak bisa sembuh, kan repot. Nah, itu sebabnya
Harus terjadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini saudaraku. Orang lihat kita harus beda, tampil beda semuanya. Ya, mengagumkan ibadah kita. Jangan nanti kita ini baru datang dari gereja. Ini siapa? Cuma Maranatha. Wah, sama tukang parkir sudah ribut. Padahal cuma 2.000. Lah. Jadi ibadahnya itu enggak damai sejahtera hanya karena 2.000. Ya kasih enggak peduli itu. Apalah itu. Haleluya. Semakin kita berani memberi, semakin diberkati oleh Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Saya berpengalaman kalau kita berani berbuat, makanya saya kan nggak takut-takut. Kerjakan semua, nggak peduli saudara-saudaraku. Tuhan kita itu baik, Dia nggak bohong. Apa yang kita perbuat sesuai dengan apa yang kita perbuat, pasti kita akan terima upahnya dari surga. Kalau tidak ada berbuat, tukang malas, apa yang ada? Gak ada upahnya. Cuma disuruh kemana? Belajar kepada semut. Sekolah semut. Gurunya semut. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Siapa tahu Amsal Sulaiman berapa? 6 ayat. Iya, 6 ayat berapa tapi? Iya. Ini sudah itu. Jadi kalau malas-malas itu nggak dapat apa-apa. Disuruh kuliah dulu. Kuliahnya saudaraku nggak seperti yang ke UI, UPN, Unindra, terus UNJ, Diponegoro, bukan saudaraku. Universitas Semut. Universitas Semut. Di Surabaya ada juga namanya Kali Semut. Apa? Stasiun Semut. Tapi di Kali Semut juga. Ini saudara-saudaraku, ya. Jadi kalau belajar sama semut, aduh, itulah saudara-saudaraku, belajar sama semut. Tapi kita semua harus mengerti firman Tuhan, dan kita tidak ada yang boleh malas. Haleluya. Semua harus rajin, terlebih rajin rohani. Tapi juga yang lagi sekolah, ya sekolah yang rajin, yang baik-baik. Kalau sudah bisa bantu-bantu, ya nyapu-nyapu lah. Yang ngepel-ngepel, yang nyuci-nyuci, apa aja juga. Kalau rajin itu beda, saudara-saudaraku. Beda. Jadi nggak mungkin upahnya yang malas sama yang rajin itu sama. Nggak mungkin, saudaraku. Bos yang baik itu pasti akan membedakan. Apalagi Tuhan kita, Dia jujur. Sesuai perbuatannya pasti akan Dia berikan. Haleluya. Jadi jangan khawatir, saudaraku. Lakukanlah apa yang bisa diperbuat oleh tanganmu selagi kita hidup. Haleluya. Ada nyanyinya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan berikan. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, saya hidupku daging, aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi
Saudara-saudaraku, kalau kita rajin ibadah, rajin dalam semuanya, antikris nggak boleh menguasai kita. Karena antikristus itu sekarang sudah ada. Siapakah yang masuk kepada golongan itu? Kita baca 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat yang ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Itu sebabnya kita ini sehati terarah kepada firman Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan, berdoa dibimbing oleh Roh Kudus kepada segala kehendak Tuhan, supaya kita menjadi orang yang rajin rohani. Kita harus sungguh-sungguh, saudaraku. Jangan sampai tidak sungguh-sungguh. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi kita ini orang yang sungguh-sungguh. Haleluya. Orang-orang yang rajin. Rajin ibadah, rajin dengan firman Tuhan, rajin melakukan, rajin berdoa, rajin bersekutu, harus sehati. Apapun sakitnya di sini, harus tetap sehati. Haleluya, saudaraku. Ini saudaraku, ya, sungguh-sungguh, supaya kita kelompok yang sungguh-sungguh, yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Jadi kita mengerti. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya. Jadi berarti saling mengingatkan. Ya. Kadang-kadang biar orang yang rohani, tapi kadang-kadang ngantuk, saudaraku. Makanya dekat-dekatnya masih tombisan. Mulai merek-merek kok. Gitu, saudaraku. Jadi begitu. Makanya ya gitulah, saudara-saudaraku, ya. Kalau satu keluarga duduk manis, aneh, saudaraku, suami istri, biarpun saling cuel-cuelan, kan nggak apa-apa. Tapi kalau istri orang lain dicuel-cuel, ya janganlah, malu. Makanya kalau duduk dekat keluarganya, mantap, saudara-saudaraku. Ya, pas ada yang yang ngantuk, ya udahlah, bantu. Kita ini orang yang sungguh-sungguh, kita ini orang yang berjuang. Ya, saudara-saudaraku, sehati, mengerti, sehati, melakukan firman, berjalan dengan sungguh-sungguh. Darah Yesus yang kita terima adalah dari penyerahan Yesus sepenuh. Karena kesungguhannya sampai mempersekutukan baik yang di bumi, baik yang di surga. Sehingga semua, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa Yesus Kristus dalam penebusan dan penyerahannya. Kalau Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, caranya bagaimana? Itu penebusannya, kesungguhannya itu, dia rela meninggalkan surga. Dan kalau kita menjalani, hendaklah pikiranmu sama seperti yang ada pada Yesus Kristus. Rendah hati, sungguh-sungguh. Ini saudara-saudaraku. Dan saat ini kita akan dimeteraikan dengan darah dan tubuh daripada Yesus. Dan kalau kita sudah semakin maju dalam Tuhan, perkara jasmani ini saya yakin tidak susah-susah, saudara.
Ya, semua bisa berhasil. Benar, tidak ada yang susah. Dari dulu Tuhan sudah ciptakan manusia untuk berhasil. Tapi manusia selalu melenceng, sudah lari. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam kebenarannya, firman-firman yang kita sudah dengar, tidak susah. Dahulu aku muda, kata Raja Daud. Sekarang sudah tua. Tidak pernah kulihat orang benar minta-minta, nggak pakai minjam-minjam. Memberi pinjam boleh, tapi sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Ini bukan menyinggung, tapi memberitakan kebenaran supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.